Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oleh karena hujan kita dekatkan mic-nya ya teman-teman. Begini teman-teman, ini ada sebuah video pidato part 1 Jenderal Dudung Terah Kanjeng Sunan Gunung Jati yang diangkat Imaduddin sebagai keturunan Sunan Gunung Jati teman-teman, penasehat Presiden Republik Indonesia pada Mukernas 1 PWI LS di Tangerang, Provinsi Banten. Pidato part 1 Jenderal Dudung Terah Kanjeng Sunan Gunung Jati, penasihat Presiden RI pada Mukernas 1 PWILS di Tangerang, Provinsi Banten Selatan. Jadi resmi ya, Jenderal Dudung ini resmi bergabung dengan kelompok geng begal nasab teman-teman. Kita lihat pidatonya seperti apa ya. Pidato Dudung ada Imaduddin, Abbas Muhyiddin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Ada tuh bagus Mogi Nur Fadil juga. Gue manggil tuh bagus lagi. Mogi Nur Fadil ya. Saya hormati Ketua Umum PWI Kiai Haji Dr. Abbas, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Imaduddin, beserta para kiai-kiai yang hadir pada siang hari ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun rasa hormat saya kepada para kiai-kiai tidak mengurangi pada kegiatan siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya bagi kita semua. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang menuntun kita sampai detik ini untuk mengamalkan ajarannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para kiai, pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan Mas yang secara langsung tadi malam Pak Ketua dan Wakil langsung ke rumah saya beserta jajaran. Oh, diundang ya, diundang Imaduddin ya. Saya hadir di Rakernas pertama PWI. Rakernas PWI. Jawaban saya cuma satu, saya hadir. Saya hadir ya. Ya, kelarasan wong serang mulai. Siji mari sedulur wong Cirebon. Bengen pada baik. Jadi saya dulu saksinya di Buntet. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saat ini di zaman liberasi, ya, di zaman perubahan, zaman disrupsi, di mana perubahan yang begitu cepat, ya, kalau tidak diimbangi dengan maka ini kita akan salah-salah menampilkan dan menyikapi situasi. Media sosial begitu cepat hari ini terjadi dan hari ini juga, maka ramai ini. Kita lihat kalau ini tidak kita sikapi dengan baik, maka kita akan terjebak kepada situasi yang tidak kita inginkan. PWI dibentuk, makanya saya ingin hadir karena berpegangan teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan PWI tunduk pada hukum dan aturan pemerintah yang sah. Sehingga PWI hadir untuk meluruskan
PWI tidak pernah menyalahkan, tidak pernah membenci, tidak pernah memfitnah, tetapi tanganmu dulu. Kita lihat fenomena yang terjadi geopolitik maupun geostrategis saat ini. Di negara-negara Timur Tengah, Irak, mulai ya. Libya, Libanon, Afghanistan, Mulai membahas nasab ini, teman-teman. Mesir, dan beberapa negara lainnya di lingkungan yang justru agamanya hanya satu, adalah agama Islam. Hanya dibedakan dengan dua suku Syiah dan Sunni. Mereka bunuh-bunuh. Pertanyaannya, siapa saudara ini? Ya, siapa saudara? Kita tidak pernah tahu, pasti ada pihak-pihak yang menghendaki terjadinya perpecahan. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 179 yang rentan terjadinya konflik komunalisme. Kita pernah terjadi di Kongres PKI, DPI, Permesa, dan sebagainya. Ini merupakan suatu pengalaman bagi kita. Jangan sampai ini terjadi kembali. Jangan sampai ini terjadi kembali. Di Timur Tengah hanya satu agama dan dua suku dan satu daratan. Bagaimana di Indonesia 6 agama, 17.000 pulau dan berapa ribu. Tadi betul dari Kiai Haji Komarudin disampaikan tentang perbedaan pada saat kita nonton sepak bola. Bersatu menyanyikan lagu tanah air Indonesia. Indonesia bersatu. Bapak-bapak Ibu sekalian, pada abad ke-14 Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, umat Hindu dan umat Buddha sudah hidup berdampingan. Sementara 660 tahun yang lalu di benua Eropa dan Amerika masih terjadi perbudakan. Jadi menghargai perbedaan itu sejak dari dulu nenek moyang kita mengajarkan, yang kemudian diteruskan oleh para wali songo dengan ajaran Islamnya menyampaikan kepada kita semua, sehingga kita saling menghormati, saling menghargai. Walaupun berbeda agama, tetapi kita sama bangsa Indonesia. Nah, ini yang harus kita pedoman. Karena kalau kita saling menjelekkan dan sebagainya, ini tidak benar. Islam mengajarkan ada 3, ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Lamun bahasa Indonesia mah ada Islam, iman, dan ihsan. Makanya kalau kita bangun masjid biasanya ada 3 truk. Atapnya itu ada iman, ada Islam, iman, dan Islam. Ini yang paling penting itu adalah di samping syariat, di samping iman, ada akhlak. Saya kepala staf angkatan darat, saya khusus rekrut tentara dari santri, khusus karena menurut saya santri mah akhlaknya sudah terjaga, mau pendek juga nggak apa-apa, yang penting santri. Ya larinya kurang juga apa-apa lah, penting 10 juz minimal itu. Kalau 30 juz marah kita mancing langsung ya, yang penting santri. Karena akhlak itu
yang utama, karena akhlak itu perilaku. Akhlak itulah pencerminan orang-orang yang bertakwa. Ya, seperti firman Allah, wattaqu wa yu'allimukumul umur. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi. Di dalam firman Allah pun disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun itu adalah orang yang bertakwa. Nah, itu dia teman-teman, pidato dari Jenderal Dudung ya, yang diangkat resmi, nampaknya diajak gabung oleh Imaduddin dan kelompok begal nasabnya. Jadi dia ingin mencari orang-orang yang ya pengaruhnya ada lah untuk masyarakat ya. Apalagi Jenderal Dudung mantan Kasat, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung ya, TNI Angkatan Darat teman-teman, seperti itu. Bagaimana tanggapan kalian teman-teman semuanya? Ini baru pertama ya, baru pidato pertama, baru pidato kedua ketiganya. Pidato kedua ketiganya pasti akan membahas tentang nasab para habaib. Tadi saja dia sudah membahas tentang Timur Tengah yang hancur lebur katanya dengan satu agama yaitu Islam saja. Hei Jenderal Dudung, Arab itu bukan cuma satu agama saja, banyak agama ada di Arab sana ya. Jangan cuma di Timur Tengah Anda bilang cuma ada agama Islam saja. Seperti itu teman-teman. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.